Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita hari ini akan belajar geometri bersama saya Reja Muhammad Jenal. Kita akan belajar konsep dasar matematika geometri. Oke. Yang pertama kita akan belajar adalah bangun datar. Bangun datar konsep dasar matematika ini sampaikan untuk perkuliahan program studi PGSD, di mana ini adalah modal bagi teman-teman PGSD ketika akan mengajar di pastinya sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Sebelum ke bangun datar, kita kan sebenarnya mengenali titik dulu ya. Titik kalau di matematika itu merupakan sesuatu yang punya kedudukan, tetapi tidak punya ukurannya. Titik ya. Ya kalau titik ya contohnya ini, titik ya titik gitu ya. Tidak ada titik, nah gitu ya, titik. Titik gitu ya, titik itu. Oke, terus juga garis. Kita akan garis itu merupakan himpunan titik-titik yang terdiri dari lebih dari satu buah titik. Jadi kalau kita punya garis nih, garis set. Nah, ini kan himpunan dari titik-titik nih. Nah, jadi dari titik ke garis kita ke bangun datar. Oke, bangun datar. Nah, bangun datar ada bermacam-macam bangun datar ya. Tapi yang bangun datar yang memang mempunyai nama tersendiri dan mempunyai bentuk tersendiri. Pertama adalah kita mengenal persegi. Persegi sudah tahu semua ya. Persegi. Nah, ada persegi panjang, ada segitiga, jargenjang, trapesium, melayang-melayang, bola ketupat, dan lingkaran pastinya. Ini ada 8. Ini 8 yang sering dipelajari di SD. Jadi kalau kalian mengajar SD matematika akan belajar ini, gitu ya. Harus mengajar ini. Oke, selanjutnya kita ke persegi. Persegi adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi sama dan 4 buah siku-siku. Persegi yang mana nih? Ini persegi ya. Ini persegi, ini kan persegi kan sama nih titiknya nih. Ini sama semua nih titik ini persegi. Jadi ada 4 ini sama nih, sisinya sama, persegi ABCD. Sifat-sifatnya, biasanya kan di SD cuma sampai sifat-sifatnya aja. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. 4 sisi yang sama panjang. Ini kan kita punya 4 sisi yang sama panjang ini. 2, ini kalau ini 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 kan? Oke, memiliki 4 sudut. Ini sudutnya nih. Ini sudut 4 sudut, 4 sudut. 4 sudut. Memiliki dua diagonal yang sama. Ini diagonal nih, diagonal AC sama diagonal BD. Ini kan diagonal ada apa? AC dan BD. Nah, BD ya, diagonal AC dan BD. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Nah, ini membentuk sudut tegak lurus ini nih. Ini membentuk sudut 90 derajat. Sifat-sifat ada 4 sifat ya persegi. Oke, kita ke rumus. Nah, langsung ke rumus nih. Rumus keliling luas persegi. Nah, walaupun kalian sudah tahu, ini materi gampang gitu, tapi harus Bapak mengulas sedikit supaya nanti kalian ketika ngajar tidak lupa lagi ya. Keliling persegi itu adalah 4 kali S. Ini kan tadi ada 4 nih, 4 kali S. Luas perseginya adalah S kuadrat, sisi kali sisi. Contoh soalnya nih, sebuah ruang tamu berbentuk persegi memiliki sisi, hitung luasan keliling. Nih, kita coba nih. Kalau nomor 1 tuh, nomor 1 ya. Ini ada sebuah persegi. Ini ya, ini 15 semua ya. Ini anggap persegi bagus ya. Ini 15, 15, 15, 15 gitu ya. Oke, 15. Dan kan adalah kelilingnya K. K itu apa rumusnya? 4S, berarti S-nya berapa? 4 kali 15. Gampang ini ya. Luasnya, luas itu rumusnya apa? S kuadrat gitu. X kali S, berarti 15 kali 15 aja lah. Berapa? 225. Itu ya. 225. Terus juga di sini ada yang kedua. Contoh kedua, yang kedua, soal kedua. Sebuah jendela yang berbentuk persegi mengeliling 40. Cari dan hitunglah panjang sisi jendela 40. Ini kalau ada 40, nomor 2 nih. Ini 40 sebenarnya. Ini kelilingnya 40 nih, 40
kelilingnya 40. Ini K sama dengan 40. K-nya 40. Ini ada berapa sisi? Kan sisinya sama ya? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti rumus persegi itu apa? K sama dengan 4S. 4 kali S. K-nya berapa? 40. 40 sama 4 kali S lah. Biar ini ya. Kalinya pakai titik boleh, pakai kali gini boleh. Berarti S sama dengan 40 bagi 4 sama dengan 10 ya. Nah, S-nya 10. Gampang ya kalau mencari sisi. Jadi tinggal ke rumus aja. Baik lagi ke rumus. K sama dengan 4S. Seperti itu. Nomor 2. Nomor 3. Sebuah meja berbentuk persegi. Meja berbentuk persegi. Kemana nih kursornya? Oke, udah ya. Oke, sorry. Oh, malah keluar bentar. Kita ke sini. Nah, tadi nomor 3 udah ya. Kita ke nomor 4. Nomor 4, langsung sini ya. 4. Nomor 3. Sorry, tadi nomor 2 dan nomor 3 sekarang. Nomor 3. Tuh, maaf. Oke, nomor 3 nih. Ini keluar ya. Ke nomor 3. Kok di sini ya? Ini nomor 3. Oke, nomor 3. Sebuah meja berbentuk persegi mempunyai luas. Persegi luasnya 16. Luas itu rumusnya apa? L sama dengan S kuadrat. Gitu ya. L-nya berapa? 16. Sama dengan S kuadrat. Berarti S kuadrat. S itu sama dengan, kalau kebalikan dari itu adalah akar ya. Akar dari 16. Nah, tinggal akar-akar saja mencari S. Jadi 4. S-nya 4. Oke, persegi selesai. Kita ke persegi panjang. Persegi panjang itu adalah bangun datar. Nah, ini gambar gedung-gedung, gambar persegi panjang ya. Ini bangun datar, ini plus bangun ruang. Nanti kita akan belajar bangun ruang. Memiliki dua pasang sisi yang sama. Nah, ini dua pasang sisi yang sama nih. Ini sama ini sama nih ya. Terus kalau yang ini ini sama dua pasang kan. Jadi ini sama ini, AD sama BC, terus AB sama DC. Memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, ini siku-siku. Mohon maaf nih. Ini untuk Bapak nih. Oke. Lanjutnya udah ya. Memiliki diagonal yang sama panjang. Ini sama panjang tapi tidak tegak lurus. Ini sama ini tidak tegak lurus ya. Ini DB dan AC atau BD dan AC. Ini diagonal, ada diagonal. Namanya diagonal itu. Oke. Rumus keliling dan luas persegi panjang. Nah, rumusnya itu kan kalau kita persegi kita punya nih. Tadi persegi itu gimana sih? Kemana ya? Ini ya. Ini anggap perseginya bagus lah. Nah, gitu ya. 2P, ini kan P-nya ada 2. Ini P. Ini P. Ini L. Ini L. Ya, L, P, L. Jadi 2P tambah 2L. Nah, kalau luasnya itu adalah tinggal P kali L. Oke, kita akan coba nomor 1. Sebuah ruangan mempunyai panjang 10 dan lebar 6 meter. Tentukan luas dan kelilingnya. Ruangan itu bentuk alas, jadi alasnya itu. Ini kita gambar dulu ya. Boleh gambar dulu. Aduh. Ini 10, ini 6. Berarti kalau ini 10 juga ini 6. Nah, mencari kelilingnya. Keliling gampang. Keliling itu berarti berapa tuh keliling? Keliling tinggal 2P tambah tinggal 2 dalam kurung P tambah L gitu ya. Itu kan rumusnya ya. 2, P-nya berapa? 10 tambah 6. Nah, dengan 2 dikali 16. 32 ya. Jadi 32 kelilingnya. Luasnya, luas. Luas itu apa tadi? Tinggal panjang kali lebar.
sama dengan 10 kali 6. Nah, gampang ini mah ya buat anak. Ini masih gampang, kalau materi SD itu gampang. Tapi ketika kita SD kayaknya sangat sulit sekali. Jadi nanti coba ke anak SD itu ini dibuat gambar ya, dibuat sebuah kotak dari kardus dari apa gitu, buatlah gitu. Jadi kalian harus memberikan pembelajaran yang kreatif. Nah, jika kita ketemu di kelas mah Bapak akan ajarkan beberapa pembelajaran kreatif gitu. Gimana cara membuat alat peraga dari matematika untuk pembelajaran anak SD. Itu ya. Tapi semoga kita bisa tetap muka ya di terakhir pertemuan kita nanti. Oke, nomor 2, lantai sebuah kelas berbentuk persegi panjang dan punya luas 240. Ini persegi panjang juga nih. Luasnya 40. Panjangnya 12, maka lebarnya berapa gitu ya. Ini kan lebar. Luas 40, panjang 12, lebar. Ditanyakan tentukan lebarnya. Nah, ini kita ada konsep luas ya. Kita tahu bahwa P kali L. L-nya berapa? 40. P-nya ya 12. 12 kali L. Nah, jadi Bapak anggap ini kurang. L sama dengan 40 per 12. Wah, jelek angkanya. Bagi 4. Bagi 4 tuh 10 per 3. Oh, ini jelek angkanya. Mungkin ini harusnya, kalau ini cuma 10 aja, ini pasti akan lebih bagus ya. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi lebarnya 10 per 3. Tuh, ini masih panjang ya. Segitiga. Segitiga adalah suatu bangunan yang dibentuk oleh 3 titik yang tidak segaris dan dihubungkan dengan 3 ruasnya. Segitiga itu banyak ya, segitiga. Contohnya nih. Segitiga itu ada macam-macamnya. Segitiga lancip. Lancip tuh ini ya. Aduh. Ini lancip nih. Lancip itu berarti kurang dari 90 derajat. Terus ada segitiga siku-siku. Siku-siku. Nah, ini segitiga siku-siku, ini ada siku-sikunya gitu ya. Kalau lancipnya enggak tentu, ini mungkin bukan siku-siku gitu ya. Terus ada segitiga tumpul. Tumpul tuh lebih dari 90 derajat itu. Oke, tumpul. Jelek ya. Tumpul. Tadi lancip kan gini, set set. Nah, ini lancip nih, ini sudutnya ini. Kalau tumpul ini. Jadi tumpul tuh lebih dari 90 derajat sudutnya. Kalau ini kurang dari, ini pas 90 derajat. Berarti sisinya sembarang. Segitiga sembarang nih. Sembarang lagi ini ajalah, itu sembarang. Sama kaki ini. Ini kakinya sama nih, ini sama kaki. Terus sama segitiga sama sisi ini. Sama kaki berarti gini, boleh tuh. Ini sama kaki sama sisi ya. Nah, gitu macam segitiga. Contoh segitiga, ini Bapak dapat soalnya dari www.belajarmatematika.com. Kalian segitiga ya 3S. S, salam sapa, senyum gitu ya. 3S kalinya. Kalau luasnya adalah alas kali tinggi bagi 2, udah bisa lah. Contoh di sini, contoh soalnya. Tentukan dari sini keliling dan luasnya. Kita yang pertama dulu. Yang pertama K-nya berapa nih? Yang pertama dulu lah. K-nya berapa nih yang pertama nih? Kalian. K-nya itu, ini sisinya pertama 10, berarti K-nya itu adalah ABC ya. A, kalau di sini tambah B, tambah C. A-nya berapa? A-nya 8. B-nya 6. Ya, 6 B-nya. C-nya 10. Berapa tuh? 24. Oke, 24. Apa? Luasnya. Alasnya 8, tingginya 7. Alasnya berarti ini kan A kali T bagi 2. Alasnya berapa? 8 kali T-nya 7 per 2. Kalau kita cari ini coret. 8 bagi 2, 4 ya. 4 kali 7 sama dengan 28. 8. Ini segitiga sembarang. Ini segitiga siku-siku nomor 2 nih. Nomor 2 segitiga siku-siku.
Oh, tapi di sini ditanyakannya ini kan siku-siku nih. Ditanyakan tingginya berapa gitu. Luasnya 36, A-nya 8. Oh, langsung aja kan. Soal berarti luas itu kan kita punya luas itu sama dengan A kali T bagi 2. Ditanyakan tingginya kita modif. Jadi kita kalikan dulu nih. Berarti 2 kali L sama dengan A kali T. Ya. Mencari T berarti T itu sama dengan 2L per A. Ya. 2L per A. T sama dengan 2L. 2L-nya berapa? 36. Per A-nya 8. Oke. 2 kali 36. 72 bagi 8 sama dengan 9. Ya. Jadi isinya adalah 9. T-nya 9. Loh, nih cukup nomor 3 nih. Di sini cukup kali ya sini. Berarti nah ini T sama dengan 2L per A. Kalau mencari A-nya tinggal tukar T sama A-nya. Berarti A itu sama dengan 2L. Oke, siap. 2L per T. Berarti 2 kali 36 bagi alasnya berapa? Oh, tingginya berapa? 16 ya. Nah, berarti 72 bagi 16. Oh, ini alas luasnya bukan 36 ya. Luasnya itu 32, maaf. Ini 32. 32 ya. Ini berarti 32 kali 2 64. Nah, ini berarti salah nih. Jadi 64 per 16. Berapa tuh? 64 per 16. 4. Jadi isinya adalah 4. Oke. Jajar ginjang. Jajar ginjang itu gimana tadi ya? Jajar ginjang tuh kayak ginjangan. Jadi jangan gini begini ya. Tadi kan gini ya, jajar ginjang tuh. Set. Set gitu ya. Jadi agak miring gitu ya. Jajar ginjang ini. Sisi yang sisi yang sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang ini sisi yang berhadapan nih. Ini sama ini sama ini. Sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut yang berhadapan sama besar ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Ya. Terus memiliki kedua genola yang tidak sama panjang. Diagonal kalau ini ada diagonal. Diagonal ini tidak sama panjang nih diagonal ya. Oke, itu diagonal. Oke. Kita sekarang ke contoh soalnya. Contoh soal rumus keliling jajar ginjang. Nih 2P, oh ini 2P 2L kayak persegi ya. 2P tambah 2L. Ini sisinya nih panjang lebar, ini panjangnya lebarnya itu ya. Bisa dirumus lebar, dirumus sisi juga. Oh, di sini luasnya A kali T. Kalau nomor 1 itu 7, berarti 7 juga ya. Karena sama panjangnya kan? 7. 7 ini 7, ini 5. Terus ini berapa nih? Kelilingnya 24. Oh, keliling lingkaran luasnya. Kita akan mencari keliling luas. Luas itu berarti nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 luasnya itu kan alasnya
7 tingginya 4. Alas 7 tinggi 4. Berarti luasnya itu alas kali tinggi A kali T. Alasnya 7 kali 4. 28 ya. Terus nomor 2, kelilingnya. Keliling kita akan cari keliling. 2 kali P tambah L. 2 P-nya, anggap P-nya 5 lah. 5 tambah 7. 5 2 kali 12. 5 tambah 12 ya benar, 24. Oke. Kita nomor 2, kelilingnya 20, ini 4. Nah, ini kan 4, ini juga 4 ya. Nah, kelilingnya nomor 2 itu kita punya rumus K itu sama dengan 2. Ya, kita pakai yang 2P 2L lah ini. 2P tambah 2L. K-nya berapa? 20. 2 kali P-nya 4. Nah, 2 kali 4 8. 20 kali 8. Ini luas ya. Jadi 2L sama dengan 20 kali 8 12. Oke, berarti L sama dengan 12 dibagi 2. 6 ya. Ini berarti salah satu sisinya adalah ini 6. Oke. Mencari luasnya. Ini mau langsung ya, alas 20 tinggi. Nomor 3 mau gampang luasnya. Tinggal luas sama dengan 20 kali 10. 200. Oke, jair genjang ke trapesium. Trapesium itu bentuknya kayak gini. Ada trapesium itu ada siku-siku, ada trapesium biasa sama sisi. Kalau trapesium siku biasa gini. Kalau yang trapesium siku-siku ada juga gini ya. Trapesium siku-siku sama kaki dan sembarang. Sama kaki kalau ini sama nih. Yang sembarang ada gini, set ini. Nah, gitu ya. Ini kan gini bukan siku-siku. Nah, itu sembarang. Abang letak segi 4 dengan satu buah sisinya sejajar. Ini sejajar nih, satu buah sisi sejajar. Sifat-sifatnya adalah satu buah sisi sejajar. Soalnya nih, kelilingnya adalah S tambah semua ya. Sisinya ditambahkan semua S pangkat 4 karena kita tahu berapa. Terus luas terbuka adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali T. Berarti semua sejajar kali T bagi 2. Kita akan mencari di sini apa nih? Oh, T. Bapak sebutkan sini adalah 18 nih lah, sudah 18. Ini dengan Pythagoras. Pythagoras belum diajarkan anak SD. Ditanyakan luas sama kelilingnya nih. Luas nomor 1. Ini anggap nomor 1. Ini nomor 2. Nomor 1. Nomor 1 itu ditanya keliling. Kelilingnya tinggal makan aja. 12 tambah 8 tambah 10 tambah 18. 30, 20, 30, 48. Luas itu jumlah sisi sejajar kali T. Jumlah sisi sejajarnya adalah 18 tambah 12. 18 tambah 12 per 2 kali T. Jumlah sisi sejajar ini sejajar kan 12 tambah 18 kali T bagi 2. T nya berapa tadi? 8. Jadi langsung aja 8 ya. Coret nih 8, coret 4. 8 alas tambah 12 30 ya. 30 kali 4 120 cm persegi. Itu yang pertama. Yang kedua ini sudah langsung kelilingnya sama dengan 10 tambah 4 tambah 16 tambah 10.
Selanjutnya L. Luasnya itu ini alasnya 16, tinggi 8. Luas sejarahnya adalah 4 dan 16. Berarti 4 tambah 16 kali T-nya 8 bagi 2. Coret. 4, 8 bagi 4 kan. Ini 4 tambah 6, 20 kali 4. 80 cm persegi. Layang-layang. Ini layang-layang, suka main layang-layang, terutama anak laki-laki. Layang-layang untuk ini. Jelek ya. Ini yang diagonal sama ini, yang ini diagonal sama ini. Oke. Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, ini sama panjang ini. Ini sama ini. Terus mau dua diagonal ini, 1, 2 ya. Kedua diagonal saling tegak lurus ini, tegak lurus. Oke, layang-layang. Soalnya kelilingnya sama nih, kelilingnya kalau keliling kan tinggal tambahkan sisinya ya. Maaf. Luas layang-layang dari 1 kali 2 bagi 2. Nah, kita lihat di soal nih. Artinya ini kalau ini 5 berarti 5 karena sisinya sama ya, 37. Ini juga bisa pakai 2P, 2L ya. Nah, sisinya berarti kelilingnya itu 37 tambah 37 tambah 5 tambah 5. 37 tambah 37. Nah, itu berapa? 74 ya. 74 tambah 5 jadi 84. Jadinya 84 luasnya. Luas itu diagonal 1 kali diagonal 2 per 2. Diagonal 1 berapa? Ini kalau ini diagonal 1, ini D1, ini D2. Jadi 24 dikali 48 bagi 2. Enak kemana nih? 48 bagi 2 lah. 24 ya. 24 kali 24 berapa? 5, 7, 6 cm persegi. Nah, ini 6 isinya. Oke, selanjutnya belah ketupat. Oh, banyak ya. Oh, udah berapa? Belah ketupat adalah bangunan datar segi 4 yang memiliki 4 sisi berhadapan sama besar. Sifat-sifat segi. Oh, ini sifat-sifat persegi. Sifat-sifat belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat. Salah nih. Sifat-sifat belah ketupat. Memiliki belah ketupat tuh sama semua nih. Ini kayak apa ya? Kayak persegi, persegi juga ya, tapi untuk kayak gini. Pasti sama panjang ini. Tapi kemungkinan sudut yang berhadapan sama besar. Jadi ini mungkin sama ini sama ini nih sudutnya. Tapi kemungkinan beda, ini bukan siku-siku ya. Kedua diagonal sambil saling tegak lurus ini diagonal ini. Saling tegak lurus ya. Oke. Contoh. Sisinya sama nih, mencari kelilingan sisi, terus mencari rumus juga sama seperti belah ketupat. Luasnya. Oke, ini sisinya 10 berarti ini 10. Ini juga 10, ini 10. Soalnya dari belajarmatematika.online.com. Menjadi keliling ya. Nah, keliling ada sama kalau 4 sama semua. Ini kita bisa terus jadi 4S ya. Nah, balah tukumpet itu adalah 4S. Tinggal 4 kali S-nya berapa? 10. 40 cm. Luas sekarang. D1-nya 12, D2-nya 16. Jadi 12 kali 16 bagi 2. Cara kita yang paling besar lah. Berapa sih? 16 bagi 2, 8. 12 kali 8. 12 kali 8. 96 cm persegi. Nah, itu berangkat tepat. Yang terakhir kalau lingkaran nih. Lingkaran itu muncul lingkaran itu banyak sekali, tapi
kita yang perlu kita ketahui hanya sinilah, ada titik pusat ini, terus ada jari-jari. Nah, ini ada diameter sini, diameter. Nah, diameter yang melewati jari-jari, melewati titik pusat. Nah, jarak terjauh dari yang melewati titik pusat gitu kan, jari-jari ini diameter titik pusat. Cukup itu. Nanti kalau di itu ada tembereng dan lain sebagainya, itu dipelajari di SMP. Oke, rumus keliling lingkaran. Nah, kelilingnya, luasnya gitu kan. Ini kalau jari-jarinya 21 berarti kelilingnya ini nomor 1, nomor 2, nomor 1 keliling. V itu bisa 22/7 atau 3,14. Kalau 2/7 untuk kelipatan 7. 21 kelipatan 7 ya, kita pakai 2/7. 2 V R. 2 kali 22/7. Ini 21 ya, bagi 3. Jadi 60. 6 kali 2 132. Oke, 40. Nomor 2. Ini bentuknya kan jari-jari di sini. Ini diameter kan, berarti jari-jarinya berapa R-nya? Jari ini bisa dengan R. R-nya adalah 20 ya. 20 kelipatan 7, bukan. Oh, selesai belum? Ini belum selesai L-nya, luasnya. V R kuadrat. Jadi ini 22/7 kali 21 kali 21. Coba kita 21 ini. 3. Nah, berapa tuh? 22 kali 3 66 66 dikali 21. Berapa? 6 kali 1 itu 1386 ya. Oke, luasnya. Ini yang nomor 2 kelilingnya 2 VR. 2 V-nya 3,14. R-nya berapa? 20. Nah, berapa tuh? Sekarang 2,314 kali 20. 125,6. Luasnya 02 V R kuadrat. Jadi V-nya R-nya 40, jadi 4 berapa tuh? 400 ya. 400 kali 3,14 itu ya sama kayak ini. Berarti 1256. Ya, ini isinya. Komanya pindah dikit. Oke, itu untuk materi rumus lingkaran dan seterusnya. Terima kasih. Bila ada yang ditanyakan boleh nanti hubungi via WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.